Gue nggak tahu judul lagunya apa nih. Lingkaran besar, lingkaran kecil gitu. Kalau teman-teman googling, gue juga baru googling kemarin ya, ternyata judulnya itu lebih banyak orang menuliskannya lingkaran kecil, lingkaran besar. Jadi yang kecil dulu baru yang besar gitu ya. Nggak tahu kenapa, padahal lagu ini kan tergantung mau gambar apa ya gitu. Bisa aja mulai dari lingkaran besar dulu, bisa aja gitu kan. Cuma ini lagu yang unik lah, lagu anak-anak yang unik karena liriknya sangat dinamis. Liriknya sangat dinamis kan, tergantung kita mau gambar apa gitu kan. Tapi apakah yang gue bicarakan hari ini mengenai lagu anak-anak saja? Nah, gue menemukan beberapa elemen menarik ya dari lagu ini yang mungkin berkaitan juga dengan masa sekarang. Kalau misalnya orang-orang sekarang bilang itu bicara mengenai lingkaran, circle gitu ya, orang tuh seringan kaitannya dengan lingkaran pergaulan kan, lingkaran pergaulan. Itu sebenarnya trennya udah lama ya, terutama khususnya waktu zaman masih ada aplikasi pet itu yang warna merah itu, kayak putih. Gue sempat main juga sebentar waktu itu sampai beberapa waktu sebelum close ya. Tapi pet itu emang sebuah sosial media yang waktu itu lumayan trending karena ya fitur-fiturnya yang unik. Salah satunya adalah pembagian circle atau lingkar pertemanan itu. Apakah suasana saat ini, pandemi ini, mengubah cara kita memperlakukan atau mengelola circles kita gitu, mengelola lingkar-lingkar pertemanan kita? Apakah pandemi ini mempengaruhi banyak atau sedikit, dan bagaimana orang akan mengembangkan lingkar pergaulannya di masa-masa sekarang ini dan mendatang gitu ya. Karena ini contoh yang simpel aja, anak-anak sekarang kan mostly belum sekolah offline ya, belum sekolah onsite. Kecuali kalau ada yang ngumpet-ngumpet ya nggak tahu ya. Tapi jadi kan mereka biasanya belajar di sekolah gitu, belajar dan bergaul gitu kan. Tapi sekarang orang mesti secara online, begitupun dengan kehidupan bekerja, berkantor gitu ya, mostly secara online gitu kan dengan kondisi saat ini. Nah, cara orang membina atau membangun lingkar pergaulan itu bisa aja beda-beda kan. Nah, seperti yang gue bilang tadi mengenai lagu ini, lingkaran kecil, lingkaran besar, besar atau kecil, bahkan ada liriknya kalau nggak salah inget nih ya, kalau nggak salah inget tuh ada liriknya namanya ada yang diberi kumis atau diberi pisang, bahkan diberi pisang, seingat gua gitu ya. Misalnya gambar orang nih, lingkaran besar misalnya buat badannya, terus ketika bilang diberi pisang itu buat tangan atau kakinya gitu, kalau nggak salah ingat gitu kan. Nggak tahu deh anak-anak kecil zaman sekarang masih familiar dengan lagu itu nggak ya. Nah, kalau kita pikir-pikir mengenai gambar dari lingkar kecil, lingkar besar itu, kita kaitkan dengan yang gue bilang di awal tadi ya, lingkar pertemanan gitu, circles kita. Bahkan kalau di Instagram kan juga ada yang bisa kayak close friends gitu. Tapi gue sih jujur gue sih belum pernah pakai fitur itu ya. Jadi semuanya sama gitu. Seingat gue sih gue nggak ada yang lingkar, gue nentuin siapa untuk lingkar hijau gitu. Ketika kita nyanyi lagu itu waktu kita kecil,
itu sangat tergantung dari gambar apa yang mau kita buatkan. Nah ini kenapa ini gue ulang-ulang terus, karena ini menjadi satu esensi yang sangat penting ya di sepanjang topik ini gitu. Karena kadang kita juga menyusun lingkar pergaulan kita itu dan mengaitkan atau bahkan menubruk ya, clashing gitu antara lingkar gitu, karena kita tidak menyangka atau tidak memperkirakan perkembangan dari masing-masing circle ini, dan secara gak langsung akhirnya merusak gambar kita. Gambar apa? Gambar relations kita gitu. Misalnya orang yang menubrukkan lingkar dalam pekerjaan mereka, orang-orang dalam pekerjaan ya, entah itu usaha atau orang kantor misalnya gitu. Tapi itu dibawa, dikaitkan dengan lingkaran, dibawa ke lingkar teman yang lebih dekat gitu, dengan alasan orang-orang sering bilang gini ya, gak cuma dalam pekerjaan kantoran tapi di organisasi, macam-macam organisasi lainnya gitu ya. Sering sekali orang pengen bilang bahwa lu yang asik dong sama kita nih, karena kita kan keluarga, gitu ya. Tapi itu dimanapun gitu. Jadi misalnya di kantor orang bilang, misalnya kita kan semua keluarga di sini. Di organisasi atau komunitas lainnya bilang kita semua keluarga di sini. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang sebagai member di situ atau mungkin pengurus ya, akhirnya lama-lama kesulitan menentukan prioritas gitu. Karena semua dibilang keluarga kan, semua dibilang keluarga, semua grup, semua circle pengen dianggap penting gitu. Nah itu yang menjadi masalah ya. Gak tahu apakah di budaya, mungkin gue rasa gak cuma Indonesia sih, tapi banyak ya yang menganggap pengen circle yang mereka punya atau yang circle yang mereka banggakan itu menjadi sesuatu yang pasti circle prioritas bagi orang lain gitu. Padahal itu sah-sah saja kalau misalnya kita nggak beranggapan seperti itu. Karena setiap orang punya jalan yang berbeda, punya gambar yang berbeda gitu kan. Ketika seorang disuruh gambar beruang, orang bisa memulainya dengan lingkaran yang berbeda. Orang bisa menggambar dengan ukuran yang berbeda gitu. Tapi akhirnya persepsinya adalah beruang gitu. Nah jadi begitu, kita nggak bisa memaksakan bahwa circle kita ini, komunitas kita ini pasti menjadi keluarga bagi orang lain gitu. Meskipun tuh niatnya baik ya, tapi bagaimanapun juga gitu, kalau semuanya pengen dianggap keluarga, semua pengen dianggap penting, akhirnya nggak ada yang kepegang gitu, nggak ada yang berhasil dianggap menjadi keluarga gitu. Jadi masing-masing ya kita perlu menentukan gambar hubungan kita ya, gambar relasi kita. Jadi emang pandemi itu kan mengubah pola pergaulan ya. Gua sendiri berusaha untuk memvirtualkan berbagai macam lingkar pergaulan gua gitu. Misalnya gitu ya. Ada sih project-project tertentu yang gua diajak meeting gitu ya. Meeting dalam arti meeting offline gitu, meeting onsite. Tapi dengan keadaan sekarang ini emang gue usahain sebisa mungkin ya, ini buat gue pribadi,
bahwa untuk hal-hal seperti itu gue masih bisanya itu lakukan hanya secara online gitu ya. Gue hanya akan secara offline atau onsite gitu untuk pekerjaan yang memang sudah harus dilakukan gitu, dan bisa dilakukannya hanya secara itu. Jadi itu bahasa diplomatis banget ya. Kalau bahasa lebih to the point-nya adalah ketika gue keluar ya gue harus menghasilkan sesuatu gitu. Menghasilkan itu lebih halus dikit, tapi to the point-nya lagi ya gue hanya mau keluar untuk sesuatu yang ya gue dapat sesuatu, ada yang bisa gue bawa pulang gitu ya, suatu penghasilan gitu, gitu. Jadi gue nggak mau keluar untuk hal-hal misalnya kangen-kangenan doang gitu, atau sebuah meeting yang belum akan menghasilkan suatu kontrak apa-apa gitu, belum menghasilkan suatu deal apa-apa, masih membicarakan konsep gitu. Nah itu gue masih belum mau untuk keluar seperti itu gitu ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman ada yang ngajak, tapi posisi gue saat ini menurut gue lebih baik seperti itu gitu. Nah hal-hal seperti itu juga lain-lain orang kan akan berbeda gitu ya dalam manage circle pergaulan mereka di saat sekarang. Mungkin teman-teman yang punya pandangan beda gitu, dan itu tentu bukan sesuatu yang benar atau salah juga gitu, bukan sesuatu yang pasti salah atau gimana. Tapi ya di saat-saat kayak gini dengan lebih susahnya interaksi, memang kita jadi ya sisi positifnya menurut gua ya, sisi positifnya kita jadi bisa lebih belajar untuk mengurangi baper yang seringkali timbul dalam interaksi kita yang biasanya umumnya gitu ya. Kita jadi lebih nggak tutup mata juga sih, tapi lebih bawa santai mungkin bawa santai, karena di masa-masa di rumah aja kayak gini, di masa-masa kita harus memprioritaskan kita lebih banyak aktivitas di rumah gitu ya, nggak keluar tanpa kepentingan gitu. Itu membuat kita jadi lebih banyak fokus untuk mengembangkan diri sendiri gitu ya. Jadi kita tidak banyak menggantungkan energi dan produktivitas kita pada interaksi di luar rumah, interaksi langsung, interaksi offline. Kita jadi lebih banyak fokus mengembangkan diri kita gitu. Jadi harusnya kita tidak semudah itu untuk baper ya. Seperti kita di masa sebelum pandemi masih banyak interaksi yang secara offline gitu. Lingkaran pertemanan, lingkaran pergaulan yang pengen kita gambar di kertas hidup kita gitu seperti apa. Ada orang yang menempatkan lingkaran-lingkaran mereka itu dalam suatu kotak atau lingkaran yang besar. Di dalam suatu lingkaran yang besar dan lingkaran-lingkaran kecil. Tapi ada juga orang-orang yang menggambarkannya satu lingkaran beririsan dengan lingkaran yang lain, jadi dihubungkan gitu. Bagaimana teman-teman dalam satu lingkar yang mereka punya, misalnya lingkaran pekerjaan mereka nih misalnya, mereka pengen mengajak orang-orang di sini terhubung dengan lingkar komunitas mereka yang lain, komunitas sepeda, komunitas lari pagi misalnya ya, komunitas musisi, jadi kayak dikaitkan gitu, dengan harapan hubungan antar individunya makin kuat, makin solid, sehingga bisa menjalankan circles itu dengan lebih solid juga gitu. Tapi ini yang mesti diperhatikan yang gue bilang tadi tuh, mengenai sisi kurang asik, sisi buruk dari orang sering bilang kita kan semua keluarga gitu, itu mungkin niatannya baik, tapi kita sebagai ya elemen di dalam masing-masing lingkaran itu juga mesti menentukan prioritas dalam hidup itu ya. Kalau semuanya pengen kita pegang, ya akhirnya nggak ada yang bisa kita pegang, ambiar semuanya. Nah seperti yang gue bilang juga di awal tadi, lagu ini kan
lingkaran ini kan nggak semuanya tentang lingkaran ya. Ada yang dibilang bisa dikasih pisang, diberi pisang, ada yang bilang diberi apa, mungkin garis, diberi apa, diberi mata gitu, ada yang bilang diberi apa. Tapi ini juga menjadi pengingat kita bahwa tidak semua pola pergaulan kita itu dengan orang-orang atau dalam komunitas tertentu akan selalu berupa lingkaran, yang besar atau kecil. Ada yang hanya berupa titik. Maksudnya adalah ya bahwa kita hanya akan berinteraksi dengan orang itu dalam suatu keperluan tertentu, misalnya hanya dalam kebutuhan bisnis, kebutuhan pekerjaan, atau kebutuhan konsumsi. Misalnya gue pesen suatu barang dari online shop ya, di sebuah e-commerce, dan interaksi gue dengan admin toko itu hanya terjadi kalau misalnya ada masalah atau pertanyaan mengenai produk yang akan gue beli gitu ya, entah itu stok kosong, atau misalnya warnanya tidak sesuai, atau ada cacat produk. Nah, jadi itu menurut gue itu semacam interaksi yang titik, bukan lingkaran gitu ya. Gue tidak membangun hubungan atau mengaitkan dia dengan teman-teman gue yang lain segala macam gitu kan. Karena itu bagian interaksi gue adalah admin dengan admin online shop gitu. Dan itu baik gitu ya. Artinya pada akhirnya emang tidak semua lingkaran itu, tidak semua hubungan pergaulan itu harus kita jadikan lingkaran gitu. Tidak semuanya harus jadikan lingkaran. Di sini kita mungkin harus hal yang mesti banyak dikurangi orang Indonesia nih adalah hal nggak enakan gitu. Nggak enakan gitu ya. Nggak enakannya soalnya bisa membuat termasuk kerugian material ya gitu. Dalam hal minjemin uang misalnya gitu. Misalnya siapa yang ngerasain kalau ketika ada minjemin uang ke siapa terus susah ditagih gitu. Ya ini mungkin kalau banyak lah yang mungkin ya, tapi semoga jangan banyak yang ngalamin gitu ya, tapi contohnya seperti itu gitu. Dan sifat gak enakan juga yang membuat masih sering orang berfoto bersama di event-event tertentu di saat-saat ini, berfoto tanpa mempedulikan protokol kesehatan gitu. Entah itu lepas masker, entah itu dempet-dempetan gitu kan. Foto-foto yang katanya sedang makan tapi di foto-foto itu dia tidak sedang makan gitu.
gitu aja. Saya nggak enakan ini hal yang simple banget, nggak enakan, tapi telah menghancurkan atau telah merugikan banyak aspek ya. Nah kemudian kalau misalnya si anak itu salah gambar kan mungkin ya gue mengakui waktu gue kecil atau sampai sekarang ya gue bukan termasuk orang yang benar-benar jago gambar, meskipun waktu SMP itu gue pilih ekskulnya seni lukis gitu ya. Tapi ketika salah gambar, bisa aja kan, misalnya lingkaran besar 1, lingkaran kecil 2. Orang bisa menempatkan dengan macam-macam gitu ya. Dan ketika kita ternyata mengakui bahwa kita salah menempatkan interaksi antar lingkar pergaulan kita, termasuk prioritasnya, kita harus melawan rasa nggak enakan itu untuk menghapus lingkar tertentu dalam ya pergaulan kita gitu. Ada lingkar yang perlu kita hapus. Contoh yang paling sering disebut orang adalah dalam hal kasus pemakai narkoba gitu ya, pemakai narkoba. Setelah dia direhabilitasi, kan orang selalu bilang gini, yang penting sebenarnya setelah rehabilitasi adalah jauhkan dia, atau ya dia harus meninggalkan lingkar pergaulan dia dengan teman-temannya yang masih make gitu. Itu sangat penting gitu. Tentunya nggak cuma narkoba ya, dalam hal lain banyak tuh, entah itu mungkin MLM toksik gitu ya, atau apa. Jadi pokoknya lingkar pergaulan yang memberikan dampak buruk, ya kita harus mengakui ya, dalam hal apa itu dampak buruk gitu, menyadari, dan habis itu ya punya keberanian untuk melawan ketidakenakan itu, gak enakan itu. Karena pada akhirnya kertas hidup kita, kertas gambar hidup kita itu emang punya kita doang gitu. Dan itu yang akan dinilai nanti kan ibaratnya. Kita bisa mendengarkan masukan dari banyak orang, nih lu tambahin lingkaran ini, tambahin. Tapi belum tentu itu akan menjadi sebuah karya kita yang terbaik buat kita gitu. Jadi kita mesti melawan gak enakan tuh dengan, sekali lagi ya itu, bisa menjauhkan, bisa menghapus beberapa lingkar tertentu, atau juga menghapus kemudian menggambar ulang di posisi ya apa atau bentuk yang berbeda gitu. Sebuah pergaulan yang tadi lingkaran besar, kita bisa edit, kita bisa sesuaikan menjadi lingkaran yang lebih kecil. Mungkin kesannya kayak kita menjauhi dia, kita nggak enak gitu, tapi pada akhirnya kita harus ya menyadari prioritas hidup kita gitu ya. Apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita lepasin gitu. Emang sih soal gak enakannya juga gua akui satu masalah besar gua juga sih, tapi ya ini sekali lagi di masa-masa pandemi gini ya, dari saat yang bagus lah buat kita mereview berbagai lingkar pergaulan kita gitu.
juga buat teman-teman yang selama ini support ya, baik itu melalui donasi ke gua gitu seperti yang biasa gua tampilkan di sini, atau di video-video YouTube gua, video-video rekaman dari live seperti ini tentunya ya. Thank you banget. Jadi gua masih bisa berjalan sampai saat ini. Dan juga thank you buat teman-teman yang sudah menjalankan apa yang gue titipkan gitu ya, donasi yang gue titipkan. Gue gak pernah ngebayangin sebelumnya sekali lagi bahwa pandemi ini akan progresnya seperti ini, dan gue pikir ini live seperti ini gak akan lama. Ternyata ya keadaan masih seperti yang kita baca di berita ya, gue rasa masih cukup signifikan, masih cukup penting untuk live seperti ini diadakan. Semangat juga buat teman-teman yang lain ya, teman-teman lain yang juga mengadakan live untuk menggalang bantuan gitu. Sisi lain semoga juga banyak teman-teman yang menemukan peluang yang baik untuk ya bisa survive di saat seperti ini.